hingga suhunya menjadi 12 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya yang pertama, tentukan garis bilangannya. Yang kedua, kenaikan suhu makanan tersebut. Jadi dari negatif 10 ke 12 itu naiknya berapa derajat? Kita coba di sini. Berarti kita buat garis bilangan terlebih dahulu. Garis bilangannya berarti dari mulai angka berapa? Yang paling kiri. Dari 10. 10. Ya, dari negatif 10. Lalu habis negatif 10? 9. 9. Negatif 8. Negatif 8. Negatif 7. Negatif 6. Negatif 6. Negatif 5. Negatif 7. 4. Negatif 3. Negatif 2. Negatif 1. 0. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan seterusnya sampai 12 di sini aduh nggak muat. 11, 12. Ya kalau kalian di buku tulis dibikin jadi muat ya. Nah, buatlah garis bilangannya, berarti kalian buat dari negatif 10, bikin pertama dari 0 dulu ya, kayak kemarin ya. Angka pertama menunjukkan negatif 10. Lalu suhu terakhir adalah 12. Berarti dari negatif 10 kamu tarik garis lagi sampai menuju 12. Ibu ada di bawah nih. Kalau kalian jangan ya, jangan ditiru ya. Tetap ke kanan sampai 12. Seperti ini. Nah, berarti kenaikannya berapa? Kalian hitung nih dari sini ke sini ke sini ke sini ke sini ke sini, terus ada berapa langkah? Itu untuk menjawab yang kedua. Jadi untuk garis bilangan buat seperti ini ya. Ke kiri lalu ke kanan sampai dengan 12. Lalu untuk kenaikan suhu kalian hitung dari negatif 10 ke 12 langkahnya berapa kali? Atau bisa juga dicari dengan cara 12 dikurang negatif 10. Negatif ketemu negatif menjadi Positif. Berarti sama dengan 12 ditambah 10. Berarti kenaikannya berapa derajat? 2. 22 derajat Celcius. Kalau kalian nggak percaya, kalian hitung nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 12 pasti itu ada 22 langkah. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan nggak? Atau lanjut? Lanjut atau ada yang mau nanya? Nggak ada yang nanya? Kita lanjut ya. Selanjutnya. Ini yang pada angkat tangan, raise hand, mau nanya atau gimana nih? Kalau kalian pencet raise hand, itu artinya kalian mau bertanya atau kalian mau ngomong. Jadi ini jangan cenung. Padahal ada yang mau ditanyain atau ada yang mau diomongin nggak yang raise hand ini? Yang angkat tangan? Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung dibuka mic-nya ya. Atau misalnya, Bu, kecepatan ngejelasinnya. Atau, Bu, saya nggak paham yang ini. Langsung aja ya. Lanjut soal berikutnya. Suhu udara di kota A adalah negatif 2 derajat Celcius. Sedangkan suhu di kota B 10 derajat Celcius. Berapakah selisih suhu di kedua kota tersebut? Di sini ada kata selisih. Ingat, selisih itu berarti artinya nilai yang besar dikurang nilai yang kecil. Coba, berapakah selisihnya? Berapa, Bu? 8, Bu. 8. Berapa? 8. Yakin? Negatif 8, Bu. Negatif 8, yakin? 8. Positif 8, Bu. 8. Negatif 8. Oh iya, kalau selisih itu nggak ada kata negatif. Kalau selisih itu pasti angkanya positif. Ingat ya, kalau selisih itu nggak ada negatif. Kalau selisih itu pasti angka positif.
Berapa Berarti selisihnya? 8. Positif 8. Positif 8. Bukan 8. 8 Bu, 8. Rafa 8 Bu. Bu. Berapa? 8 Bu, 8. Yakin? Iya Bu, 8 Bu. Salah, belum ada yang betul. Suhu di kota A negatif 2, suhu di kota B 10. Kita buat garis bilangannya deh. Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa langkah nih dari sini menuju angka 10? 12. 12. 12. Oke, nah berarti selisihnya adalah 12. Coba kita pakai rumus yang besar dikurang kecil. Yang besar itu 10 atau negatif 2? 10. 10. 10. Ya, 10 Bu. 10 ya. Coba kita 10 dikurang negatif 2. 10, Min ketemu Min jadi apa? Plus. Berarti 10 plus 2 atau 10 ditambah 2. Berapa 10 tambah 2? 12. 12. Sama kan dengan jarak di sini ke sini kan? Sama. Ya, Bu. Kamu bisa pakai cara yang ini, yang besar dikurang kecil untuk mencari selisih, atau kalau kamu bingung, kamu bisa pakai garis bilangan. Ya? Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada Bu. Oke, lanjut ya. Suhu di kota C adalah negatif 3 derajat Celcius. Sedangkan suhu udara di kota D memiliki selisih 12 derajat Celcius lebih tinggi dari suhu di kota C. Perhatikan, soal ini cara mencarinya beda dengan soal yang sebelumnya. Kalau soal yang sebelumnya begini kata-katanya. Suhu udara di kota A negatif 2, di kota B 10. Yang ditanya selisihnya. Tapi kalau soal yang ini, suhu di C negatif 3, selisihnya tahu, selisihnya 12 derajat Celcius. Lebih tinggi dari C. Berarti, berapakah suhu di kota D? Coba. Kalau lebih tinggi berarti ditambah atau dikurang? Tambah. 9 derajat Bu, Rafa Bu, 9 derajat sih Bu. Ya, coba ya. Oke, kita pakai garis bilangan terlebih dahulu. Mana nih pensil ibu nggak muncul? Kita pakai garis bilangannya. Di sini diminta garis bilangan. Kita bikin dulu garis bilangannya negatif 3. 12 lebih tinggi. Berarti kita buat 12 langkah. Sampai angka berapa? Ini 1 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, 12 derajat lebih tinggi dari kota C. Tadi kota C negatif 3, selisihnya 12 lebih tinggi. Berarti ke kanan ya atau ditambah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka suhu di kota. Kalau ibu salah ya, harusnya kota D ini, kota D ya. Suhu di kota D adalah berapa? 9 Celcius. 9 Bu. 9 derajat Celcius. Atau bisa juga menggunakan cara negatif 3. Karena dia lebih tinggi, berarti ditambah 12. Negatif 3 ditambah 12, 12 kita kurang aja nih dengan 3 menjadi 9 kan? Karena dia positif, maka 9-nya juga positif, 9 derajat Celcius. Kalau misalnya dia tulisannya lebih rendah, berarti positif ini dikurang ya. Karena dia lebih tinggi, berarti ini ditambah. Ada pertanyaan? Gak ada, lanjut ya.
Nah, coba ini kalian kerjakan sendiri. Suhu udara di kota P negatif 27 derajat. Suhu di kota Q 8 derajat lebih tinggi dari suhu di kota P. Berarti nanti ditambah dari suhu di kota P. Lalu suhu di kota R lebih rendah 10 dari kota Q. Berarti nanti dikurang. Sementara suhu udara di kota S lebih tinggi 40 derajat dari kota R. Maka tentukan urutan kota dari yang memiliki suhu yang paling dingin. Yang negatif sama yang positif itu lebih dinginan yang negatif ya. Kalian cari dulu di sini. Di sini P itu negatif 20 derajat Celcius. Berarti kamu cari dulu Q. Kalau udah tahu Q, kamu bisa cari R. Kalau sudah tahu R, kamu bisa cari S. Lalu kamu perbandingkan, cari dari urutan yang paling dingin. Silakan dikerjain. Dibaca kalimatnya baik-baik. Ayo, ada yang udah dapat belum? Ada yang mau jawab? Ini Saya, Bu. Ya, Hasni. Berapa, Hasni? Apa dulu yang pertama, yang paling dingin? P R Q S. PRQS. Yang lain? Kok gue deg-degan ya? Kenapa deg-degan, Hasni? Ayo, ada lagi yang lain. Hasni tadi PRQS. Yang lain ngitung nggak nih ya di rumah ya? Jangan nggak ngitung ya, ayo ngitung bareng-bareng. Hasni tadi PRQS, yang lain berapa yang lain? Ayo. P negatif 20, suhu kota Q 8 derajat lebih tinggi dari kota P, berarti negatif 20 ditambah 8. Dapat tuh kota Q. Udah dapat kota Q, cari kota R. Suhu udara di kota R lebih rendah 10 derajat dari kota Q, berarti suhu di kota Q dikurang 10. Lalu udah dapat yang di R, cari suhu di kota S. Suhu di kota S lebih tinggi 40 dari kota R. Berarti suhu di kota R ditambah 40. Baru nanti kamu urutkan dari yang terdingin. Berarti dari yang nilai bilangannya lebih kecil. Selain Hasni, ada yang udah bisa jawab? Ya, Rafa. Saya, Bu, Rafa. PRQS, Bu. Alif PRQS, Rafa? RPQS. RPQS kebalikannya. Kebalikannya tadi ya, yang lain PRQS, Rafa RPQS gitu. Ada lagi. RPQS, Ayuni. Ayuni RPQS. Yang lain. RPQS, Bu. Siapa tuh? RPQS, Bu. PQ. Berarti ada dua jawaban ya. Ada RPQS, Bu. ada PRQS. Kita lihat jawabannya yang mana yang benar.
Kita coba. Negatif 20 untuk P. Berarti untuk Q, kita tulis dulu negatif 20-nya. Kota Q memiliki selisih 8 derajat lebih tinggi dari kota P. Berarti ini ditambah 8. Negatif 20 ditambah 8 berapa? 28. 28. Yakin? Negatif 2. Negatif 2. Negatif 20 sama 8. Lihat. 20 Negatif kurang 12, 8. Negatif 12. 12. Tandanya ini negatif, berarti negatif 12. Duh, hilang. Nah, berarti ini negatif 12. Lalu kota R, kita tulis dulu negatif 12-nya. Suhu kota R lebih rendah 10 derajat dari kota Q, berarti dikurang 10. Berapa? 12 kurang negatif 12 dikurang 10. Negatif 22. Negatif 22. Lalu S, tulis dulu negatif 22-nya. Lebih tinggi 40 derajat, berarti ditambah 40 derajat. Berapa nih? 18. Ya, Positif 40 dikurang 22, 18 ya. Tandanya yang di paling besar ini positif, berarti 18. Mana yang paling kecil? Kota apa? R. R. Lalu habis R? P. P. Habis P? I. Dan terakhir? S. R. P. Ya, gitu ya. Ada yang masih belum jelas? Lanjut. Lanjut. Sebuah kapal selam berada pada kedalaman 50 meter di bawah permukaan laut. Ingat, permukaan laut itu adalah titik 0 derajat. 0 mdpl atau 0 meter di atas permukaan laut itu ada di permukaan laut. Jadi permukaan laut adalah titik 0 di bumi. Berarti kalau misalnya kedalaman 50 meter di bawah permukaan laut, nah, ada abang-abang yang lewat di rumahnya Haikal. Dimute dulu. Berarti kalau misalnya 50 meter di bawah permukaan laut, kalau di garis bilangan dia nilainya berapa? Negatif 50. Negatif 50. Negatif Ya, 50. betul. Pada saat yang sama, seekor burung terbang pada ketinggian 20 mdpl, 20 meter di atas permukaan laut, tepat di atas kapal selam tersebut. Pertanyaannya, berapa selisih jarak kapal selam dengan burung tersebut? Kalau misalnya digambarkan seperti ini laut ya, ini laut. Ada kapal selam di sini, kapal selam gambarnya gimana ya? Gini ya, kira-kira ya. Nah, ginilah kapal selam. Ada kapal selam, dia di kedalaman negatif 50 kan? Laut kan 0. Lalu pas di atasnya ada seekor burung terbang. Burung terbang di sini. Nah, ini burung nih ceritanya. 20 meter di atas permukaan laut. Jarak antara burung dengan si kapal selam ini berapa meter? Jaraknya berapa meter? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Berapa? Min 30. Min 30. Negatif 30. Negatif Ya, 30. kalau selisih tidak ada kata negatif. Selisih itu pasti positif. Positif 70. Positif 70. Ada lagi yang lain? Positif 30. Positif 30. 30 atau 70? 30. Berapa? 30. 30 atau 70? 70 atau 30? 30. Coba kita lihat ya
Dari gambar ini udah kelihatan. Ini kan 0 ya. Di laut 0. Dari 0 ke burung berapa jaraknya? Dari 0 sini ke burung berapa jaraknya? 20. 20. Dari 0 ke kapal selam jaraknya? 50. Berarti dari jarak dari sini ke sini berapa? 70 meter. 70. Atau ingat, kalau selisih itu yang besar dikurang yang kecil. Yang besar itu 20 kan? 20 sama negatif 50 lebih besar 20 kan? Berarti 20 dikurang negatif 50. Negatif ketemu negatif jadi positif. Berarti menjadi 20 ditambah 50. Hasilnya juga sama, yaitu adalah 70. Ya. Ada pertanyaan? Udah jelas? Kita lanjut ya. Lanjut. Nah ini suka muncul nih. Kalian perhatikan baik-baik. Duh, Dita baru masuk. Kalau Dita ya, lanjut ya. Sebuah makanan yang dihangatkan memiliki suhu awal 2 derajat Celcius. Jadi makanan ini awalnya 2 derajat Celcius ketika diukur pakai termometer makanan. Kemudian suhunya berangsur naik sebesar 3 derajat Celcius setiap 10 detik. Setiap 10 detik naik 3 derajat. Berarti kalau 20 detik naiknya berapa derajat? 60. 60. 6. Kalau Yang 30 detik berarti naiknya berapa? 9. 9. Pertanyaannya, berapakah suhu makanan tersebut setelah dihangatkan selama 1 menit? Dia naiknya per 10 detik. Tapi ditanyakannya selama 1 menit. 1 menit berapa detik? 60 detik. 60 detik. Berarti dia berapa kali naik tuh dalam 1 menit? 12 kali. 12 kali. 3 kali 6. 6 kali. Iya, 6 kali. 6 kali, 6 kali ya. Kan ini per 10 detik. Tadi 1 menit itu 60 detik. Berarti dia 6 kali naik. Berarti kenaikannya berapa? 18. 18. Kalau suhu awalnya di sini 2 derajat Celcius. Dia naik 3 derajat setiap 10 detik. Berarti 3 derajat dikali 6 kali naik tadi ya. Kamu bilang 18 derajat. Berarti kalau suhu awalnya 2 derajat Celcius, ketika mengalami kenaikan 18 derajat Celcius, maka suhu akhirnya berapa setelah 1 menit? 20. Ya, tinggal ditambahin aja ya, menjadi 20 derajat Celcius. 20 derajat Kuncinya di sini nih. Ya, 20 derajat Celcius. Kuncinya di sini harus kamu perhatikan angka ini, lalu kamu kalikan dia berapa kali naik gitu ya. Nih lagi. Kayaknya ini yang terakhir deh. Sepertinya kalau nggak salah. Kalau nggak salah benar ya. Nih, berapa nih? Suhu di dalam ruangan pendingin adalah 20 derajat Celcius di bawah 0. Ingat kalau di bawah 0 maka Negatif. suhunya ya negatif. Suhu di luar lemari pendingin adalah 32 derajat Celcius. Maka selisih suhu di dalam dan di luar berapa? Ingat. Boleh. Positif 12. Ingat ya, selisih nggak ada yang negatif. Berapa selisihnya? Selisih ingat, angka yang besar dikurang angka yang kecil. Di sini 32 dan negatif 20. Mana yang besar, mana yang kecil, dikurangi coba. 12. 12. Bisa ada yang jawab 12. 52. Berapa? 12, Bu. 50. Negatif 12, Bu. 52. Nggak ada negatif. Nah, selisih nggak ada negatif. Ingat, selisih besar dikurang yang kecil. Angka 32 sama negatif 20 lebih besar yang mana? Kalau ditanya yang lebih besar, 52, Bu. ini 52, Bu.
Iya, coba ya. Yang besar 32 dikurang negatif 10. Ingat, negatif ketemu negatif, jadi Jumlah positif. Ini 10, 20 ya. 20 berarti selisihnya adalah 52. Jadi kayak mungkin yang pertama kali jawab ya. 52. Oh, masih ada satu lagi. Ini kayaknya yang terakhir. Nah, nanti ini ada nih di soal kamu. Soal latihannya. Kota A terletak pada ketinggian 300 meter di atas permukaan laut. Kota B 175 di bawah kota A. Sementara kota C berada 200. Sementara kota C 100 meter di atas kota B. Jika permukaan air laut diberi nama titik O, maka kota A O tambah berapa derajat? Langsung aja ya, ini gampang kok. Berarti kota A O ditambah berapa? 300. Ya, O ditambah 300. Lalu kota B 175 di bawah kota A, berarti 300 diapain? Kota B berada 175 di bawah kota A. Berarti 300 kurang. Di bawah berarti dikurang ya. Di bawah 175 dikurang 175. Berapa hasilnya? 125. 125 meter. Berarti kota B, O ditambah ini, langsung ini. 125. 125. Lalu kota C, sementara kota C 200 meter di atas kota B. Berarti tadi kota B-nya kan 125. Kota C berada 200 meter di atas kota B. Berarti 125 di ini 5 ya. 25 Tambah. jangan ragu-ragu sayang, ditambah 200. 125. Berapa hasilnya? 245. Hah? 325. 325 meter. Berarti kota C sama dengan O ditambah 325 meter. 325. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada yang mau nanya nggak? Atau masih bingung masalah soal cerita bilangan bulat? Nggak ada? Yakin nggak ada? Ada pertanyaan tidak? Beri waktu bagi yang mau bertanya, silakan. Ada? Kalau tidak ada, kalau nggak ada, kita cukupkan untuk hari ini. Nanti tugas kalian adalah buku ini punya kan? Punya. Dan di rumah Ada. ada di rumah. Punya, Bu, punya. Soal halaman 15 sampai 16. Ada 4 soal, nomor 1 sampai 4, halaman 15 sampai 16 ada 4 soal. Kalian jawab, ditunggu sampai jam 11. Soalnya nggak usah ditulis, tapi langsung kerjakan pakai caranya. Apabila disuruh membuat garis bilangan, kalian tolong buat garis bilangannya yang bagus. Kayak tadi ya, pakai tanda panah. Dari suhu pertama sampai suhu akhirnya, kayak gitu.
Jadi yang kalian kerjakan nomor 1 sampai 4, nggak usah pakai soal, pakai cara, dan kalau diminta garis bilangan, kalian gambar garis bilangannya. Untuk terakhir, tolong dibuka dulu kameranya. Kita mau screenshot untuk laporan hari ini. Yuk dinyalakan dulu semua kameranya. Bentar Bu, bentar. Oke, dandan dulu deh, rapi-rapi dulu. Yang kerudungnya masih miring-miring. Yang cowok-cowok yang rambutnya masih berantakan dirapiin dulu. Iksan, Revan, Fajar, Maulida, Desya, Alif, Ami, Rijal, Akmal, ayo dinyalakan dulu. Desya udah sembuh, Desya. Cici, Pak. Udah Bu. Makan yang banyak ya, Desya ya. Sehat-sehat ya. Fajar, Salwa, Revan, ayo dinyalakan kameranya. Fajar. Yuk, siap-siap ya. Senyum semuanya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kita cukupkan, kalian langsung segera mengerjakan soalnya, mumpung masih ingat, jadi jangan ditunda-tunda, langsung dikerjakan soalnya. Terima kasih sudah mengikuti Google Meet hari ini, sampai jumpa di Google Meet berikutnya. Di hari Rabu, kita Google Meet lagi ya, hari Rabu. Oke, terima kasih, boleh Lev. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Sampai jumpa. Ya, sama-sama. Bu, terima kasih. Keluar ya, Bu. Sama, iya silakan. Fajar, udah selesai Fajar?